ini gedung walet yang roboh, tapi satu keluarga dibawa, kasihan. Tiga tim yang kami turunkan ke lapangan ini sampai sekarang pun belum bisa komunikasi, Pak. Gempa. Dan saya menggunakan HP juga belum bisa komunikasi sampai sekarang ini, Pak. Jadi saya kesulitan sekali karena memang tidak bisa berkomunikasi melalui alat komunikasi, Pak. Sehingga kami berusaha untuk mendatangkan dari tim ke tim untuk mendapatkan informasi, Pak. Demikian, Pak. Belum usai masyarakat Indonesia berduka atas jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 di perairan Kepulauan Seribu, banjir parah di Kalimantan Selatan, serta longsor di Sumedang, Jawa Barat. Kini publik kembali dihentakkan dengan peristiwa gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat. Bencana alam ini terjadi sebanyak 2 kali dengan kekuatan yang cukup besar. Gempa pertama dirasakan oleh warga Majene pada Kamis 14 Januari 2021 pukul 14.35 waktu Indonesia Tengah dengan kekuatan 5,9 skala Richter. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara gempa kedua terjadi pada Jumat 15 Januari 2021 pukul 2.28 waktu Indonesia Tengah dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Pusat gempa berada di 6 km timur laut Majene dengan kedalaman 10 km. Sejumlah gempa susulan pun terjadi setelah gempa utama. Getaran gempa ini terasa hingga beberapa daerah di Sulawesi Selatan, bahkan Pulau Kalimantan. Akibat gempa, sejumlah bangunan roboh, termasuk gedung-gedung vital seperti kantor pemerintahan hingga rumah sakit. Warga setempat pun berupaya menyelamatkan diri, menghindari runtuhnya bangunan. Dalam beberapa video amatir yang beredar, tampak momen-momen pilu warga yang terkena imbas gempa bumi. Kantor Gubernur Sulawesi Barat termasuk tempat yang terdampak cukup parah akibat gempa. Dalam berbagai video amatir yang beredar di media sosial, terlihat bangunan yang terletak di Kabupaten Mamuju itu ambruk dan rusak parah. Bahkan, 2 petugas keamanan yang tengah berjaga turut menjadi korban. Mereka disebut terjebak dalam puing-puing. Hingga berita ini ditulis, petugas masih melakukan upaya evakuasi. Tidak hanya gedung pemerintahan, gempa juga meluluh lantahkan Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju. Dilaporkan, 6 orang pasien dan keluarga terjebak dalam reruntuhan. Evakuasi sulit dilakukan lantaran puing bangunan yang menindih tubuh mereka tak mudah untuk disingkirkan. BPBD Mamuju pun mendirikan tenda bagi pasien di halaman Rumah Sakit Mitra Manakara. Belum dapat dipastikan kapan para pasien akan dikembalikan ke ruang perawatan. Peristiwa ini tentu membuat seluruh masyarakat yang terdampak untuk mengungsi. Berdasarkan data sementara, tercatat ada sebanyak 16.000 orang mengungsi. Setidaknya ada 10 pengungsian yang tersebar di Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Malunda, dan Kecamatan Sendana. Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati melalui keterangan tertulis menyatakan, hingga Jumat 15 Januari 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat, terdapat 34 orang tewas. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karmawati mengingatkan adanya potensi gempa susulan yang berakibat tsunami di Majene, Sulawesi Barat. Dwi Korita menuturkan, tsunami dapat terjadi karena ada kemungkinan longsor bawah laut. Longsor diakibatkan karena kondisi batuan yang sudah digoncang gempa sebanyak 28 kali. Oleh karena itu, Dwi Korita mengimbau agar masyarakat tidak mendekat ke bangunan yang rentan roboh dan menjauhi daerah pantai. Ia juga mengingatkan agar masyarakat di daerah pantai segera bergegas menjauh dan pergi ke tempat yang lebih tinggi apabila terjadi goncangan atau gempa susulan. Selain itu, Dwi Korita mengatakan, gempa susulan di Majene Mamuju dapat memungkinkan tsunami yang terjadi secara cepat seperti peristiwa di Palu pada 2018 lalu. Ia pun memastikan BMKG terus memantau perkembangan pasca gempa. Peristiwa ini sontak menjadi sorotan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Ketua BNPB Doni Monardo untuk menuju ke lokasi gempa. Sedianya Doni Monardo bersiap melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI.
Namun dengan adanya perintah tersebut, Dodi mengubah rencana perjalanannya. Tenaga ahli BNPB Egy Masadiah dalam keterangan tertulisnya mengatakan ada 4 helikopter yang dikerahkan menuju Mamuju, Sulawesi Barat. Presiden Jokowi meminta masyarakat yang terdampak untuk tidak panik dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Jokowi juga berujar, dirinya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait dengan penanggulangan bencana ini. Tidak hanya Ketua BNPB dan juga Mensos, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Basarnas, Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya untuk bersinergi dalam melakukan langkah tanggap darurat. Jokowi juga sudah memerintahkan kepada pihak terkait untuk melakukan relokasi terhadap warga yang terdampak. Ia pun mengimbau seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, baik berupa hujan lebat ataupun lainnya. Memasuki pertengahan bulan Januari 2021, masyarakat tanah air sudah diterpa sejumlah peristiwa berujung duka. Adanya beberapa peristiwa tersebut mengingatkan kita untuk semakin mawas diri. Semoga para korban ataupun keluarga peristiwa diberi kekuatan untuk menghadapinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.